Shalom. Puji Tuhan saudaraku ya. Siang hari ini kami boleh berada di tempat ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena hidup ini sangat tergantung dalam kasih anugerah Tuhan. Bulan ini Oktober, tidak terasa lagi 2 bulan sudah Natal, saudaraku ya, sudah Natal. Waktu itu berlalu begitu cepatnya. Itu sebabnya biarlah kita boleh memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Bulan ini ada temanya adalah komunikasi dalam konsisten, iman yang konsisten. Komunikasi dalam iman yang konsisten. Saya ambil subtemanya adalah iman yang konsisten. Jadi tidak mencela-mencele, tidak berubah-berubah. Kira-kira kita bisa konsisten enggak ya dalam iman ya? Bisa enggak konsisten dalam iman? Ngomongnya sih bisa, saudaraku ya. Tapi seringkali perbuatan kita itu ya rada kurang konsisten. Itu sebabnya biarlah hari ini kita mau belajar yang gimana sih gitu ya. Yuk kita buka Alkitab, Yakobus 3. Baca bareng aja ya. Baca bareng dulu, nanti ada yang bacakan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Sudah dapat? Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yuk, 3, 2, 1. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Ya. Kalau kita merasa, oh imanku ini sudah konsisten, sudah getol terus loh. Saudaraku, Yakobus ini jadi cerminan. Adakah ucapan kita, tutur kata kita, bahkan kalau komunikasi bukan cuma ucapan, nonverbalnya sikap, perbuatan kita itu bisa betul-betul menunjukkan, menampakkan iman yang konsisten. Ini di ayat 3 sampai 12 ini, khususnya saya ambil di ayat yang ke-11 ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sumber yang satu bisakah memancarkan air tawar dan air pahit? Mungkin enggak? Menurut Anda mungkin enggak? Keluar 2 macam air. Air tawar dan air pahit. Ya enggak mungkin kan? Kalau satu sumber karakteristik air yang keluar, yang muncul, ya cuma satu karakter. Yaitu kalau pahit, ya pahit. Kalau tawar, ya tawar. Ya.
Jadi dari aliran sumber air itu tidak mungkin memunculkan dua jenis golongan air yang berbeda. Demikian juga dengan perkataan kita. Kalau dari hati yang sama, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut itu melalui dari semuanya bersumber dari hati. Dari hati yang sama bisa keluar enggak air pahit dan air tawar? Ucapan yang berkat tadi katanya atau ucapan yang kutuk? Mestinya enggak bisa kan? Karena hatinya sama. Tapi secara realita yang ada dari mulut yang sama, dari hati yang bersumber dari hati yang sama, kita bisa mengucapkan berkat, juga bisa mengucapkan kutuk, bisa mengucapkan yang menyenangkan, tapi juga bisa mengucapkan yang bencekno, bisa mengucapkan yang membangun, tapi lewat mulut yang sama bisa menghancurkan. Ya, kalau mau ngomong lidah memang tidak bertulang, Bu. Lidahnya tidak bertulang. Tapi hatinya sama. Harusnya ucapan yang keluar itu karakteristiknya sama. Ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Karena dari air ini kita hidup kita tergantung dari air juga. Ya kan? Tidak ada air susah. Baru ini di NTT di satu desa ya, desa apa? Ada bakti sosial oleh kumpulan gereja-gereja di Surabaya, saudaraku ya. Kumpulan gereja kaum muda gereja di Surabaya ngumpulin duit. Mereka ada yang asalnya, desa apa ya? Mungkin kalau di sini Yolan yang tahu ya dari daerah sana itu ya. Ada satu desa yang kalau untuk mencukupkan kebutuhan air, mereka harus jalan 5 kilo. Turun, bawa ember. Ember itu orang paling bisa bawa berapa? Dua ember. 2 ember ditambah yang di kepala 1, 3 ember. 5 kilo jalan. Dan jalannya naik turun. Terus dari gereja-gereja, kaum muda gereja di Surabaya. Mereka datang ke sana. Dan saudara membuatkan saluran air. Dikasih tema yang gede di baksos itu. Merdeka air katanya gitu. Nah Anda nanti lihat di YouTube ada merdeka air. Anda bisa melihat bagaimana mereka dengan pipa, dengan pompa, lalu buat tandon di posisi paling atas. Kemudian dari posisi paling atas mereka belum bisa sampai ke rumah-rumah. Tapi sudah bisa sampai ke pos-pos di mana kumpulan rumah-rumah itu ada. Anda di sini duit, wah bisa buat obral-obral macam-macam saudaraku ya. Tapi Anda harus tahu ada yang butuh, mereka enggak punya duit. Kaum muda gereja ini urun lalu mulai buat beli tandon, beli kerjasama, mereka ngerjakan. Tapi yang bahan-bahan yang bawa adalah anak-anak Tuhan dari Surabaya. Ngadakan hari merdeka air. Setelah air itu keluar, waduh senengnya mereka. Kita melihat gitu bisa meneteskan air mata ya rasanya. Awak dewe ini dikasih enak, tapi tidak rumongso saudaraku, masih enak-enakan. Mungkin tidak keluar 2 macam air dari satu sumber. Mungkin tidak keluar 2 karakteristik kata-kata yang bertolak belakang dari hati yang sama. Mungkin tidak. Itu sebuah pertanyaan yang jawab adalah realita hidup kita hari lepas hari.
Ada terjemahan yang lain, terjemahan The Message itu kalau diterjemahkan sumber air tidak bisa mengeluarkan air segar dan air pahit ya dari sumber yang sama. Hampir sama ini ya. Jadi tidak bisa mengeluarkan fresh water. Jadi air yang segar. Bitter water itu pahit. Fresh water itu air yang menyegarkan. Air yang membuat hidup kita jadi sumringah. Air yang membuat kelelahan kita ganti dengan semangat. Bitter water adalah air yang pahit. Air yang mengandung unsur-unsur yang meracuni, saudaraku. Sehingga kalau kita minum, kalau kita ambil air yang pahit itu, maka bisa terjadi banyak hal yang negatif. Sakit, keracunan, dan macam-macam. Itu terjemahannya The Message. Tapi ada terjemahan yang lain, AV itu menerjemahkan sebuah sumber air itu tidak bisa memancarkan fresh water itu sama air yang segar di satu hari. Dan kemudian di hari yang lain memancarkan air payau atau air yang ledok, saudaraku, air yang kotor. Tidak bisa di hari yang lain. Jadi di satu hari dan di hari yang lain. Satu hari Anda memancarkan air segar. Kemudian hari yang lain air yang terkontaminasi. Tidak bisa. Ini terjemahan ini mengatakan jadi ada dua hal, saudara. Jadi konsistensi itu tergantung juga dua hal. Artinya waktu juga akan memberikan bukti. Tiap hari ini Anda bangun sumringah. Kata-kata Anda sepanjang hari menyenangkan. Minggu depan melek moto kok wis ndak enak gitu saudaraku ya. Ndak enak, hati sumpek, ada masalah, beban berat. Akhirnya sepanjang hari omongannya ndak enak terus. Mungkin enggak? Terjemahnya AV ini mengatakan enggak mungkin. Jadi kalau ada air yang keluar atau ucapan yang keluar, kaitannya ada ucapan yang keluar atau sikap yang bisa ditangkap seseorang. Komunikasi itu enggak lewat mulut aja, saudaraku. Tapi sikap, perbuatan, itu kalau ada sikap yang tidak menjadi berkat, itu artinya, saudaraku, something wrong. Ada sesuatu yang jadi tanda tanya, ada yang salah di hatimu, di hatiku, di sumber ini ada yang salah. Kalau ada yang salah, itu perlu apa no? Halo? Ada yang salah? Saya tanya, kenyataan dalam hidup kita. Itu ada satu hari Anda sumringah, ada satu hari Anda becocok, ada satu hari Anda ramah, ada satu hari nyengit gitu ya. Kalau begitu Alkitab menuliskan, tidak mungkin. Padahal, halo, semua orang tidak konsisten sikapnya. Sebagus apapun, dia loh terus ramah, dia loh terus betulkah? Anda yang bisa jawab, aku termasuk golongan orang yang bisa konsisten menjaga sikap dan lain sebagainya. Atau konsistensi ini bisa berdasarkan sesuatu yang lain, saudaraku ya. Jadi bila ada dua jenis air yang keluar dari sumber yang sama, maka
Kemungkinannya pertama, ternyata di hati ini ada dua sumber. Ada dua mata air. Hati-hati, saudaraku, di dalam sumber ini ada dua jenis mata air. Atau satu mata air tapi trouble, saudara. Mungkin enggak trouble. Hari ini, air segar. Besok, ya kayak ledeng kita, ya PDAM kita gitu enggak? Buka seneng saya mau sikat gigi. Seger putih. Hari yang lain buka, di wastafel ini kok kuning hitam. Pernah enggak Anda mau sikat gigi airnya kuning? Nah, berarti PDAM itu something wrong, ada trouble-nya. Berarti airnya tidak difilter dengan baik. Di sumbernya, di tandonnya itu ada dua jenis mata air. Di persediaannya ada dua jenis mata air. Alkitab menuliskan, nggak usah dibaca ya biar selesai. Di Yohanes 1 ayat 5, terang dan gelap itu nggak bisa bersama-sama. Betul? Terang dan gelap tidak bisa bersama-sama. Di mana terang datang, di situ gelap lari. Kalau Anda ada dalam terang Tuhan, maka kegelapan itu lari dari Anda. Tapi ada hal yang lain, nanti kita lihat ya. Ini Anda simpen dulu. Terus ada yang dua, Mamon dan Tuhan. Seorang hamba tidak mungkin punya dua tuan. Karena kalau dia punya dua tuan, dia akan berat yang satu dan ngentengno yang lain. Dia tidak akan bisa adil. Kalau tuan kita itu Tuhan, maka kita tidak mungkin mempertuhankan Mamon. Kalau Tuhan kita Mamon, maka sebaliknya. Kita tidak bisa menghargai Tuhan lebih daripada Mamon. Jadi terang itu dua itu bukan cuma berkat dan tidak berkat, tapi juga terang dan gelap. Tapi kenyataannya ada remeng-remeng enggak? Remeng-remeng itu termasuk gelap apa terang? Itu gelap dan terang campur jadi satu, Bu. Gitu ya. Betul. Itu jadi remeng-remeng. Putih dan hitam ada abu-abu, Bu. Kristen abu-abu ada banyak, saudaraku, Kristen abu-abu. Di gereja putih, di luar hitam. Jadi hitam sama putih. Kalau Anda ke Bali, ini Bu Rita ini dari Bali lama. Kalau Anda ke Bali lewat di perempatan, hitam putih itu jadi sarung. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah, kekristenan itu mau jadi gini, Kak. Hitam putih, hitam putih. Tidak bisa. Hitam dan putih, terang dan gelap itu tidak bisa jadi satu. Mamon dan Tuhan tidak bisa kita punya satu tuan. Mamon atau Tuhan. Pilih salah satu. Demikian juga Galati katakan. Roh dan daging itu selalu berlawan-lawanan. Yang ini dibaca aja Galati 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan-lawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini bagian B. Jadi seringkali dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, keinginan roh atau keinginan daging, buah roh atau buah daging. Kedagingan nanti baca di sebelumnya,
kepahitan, kemarahan, dan macam-macam. Tapi keinginan roh membuahkan kasih dan penguasaan diri. Tidak mungkin jadi satu. Kalau Anda bisa menguasai diri, yang lain itu pasti menyingkir dari hidup Anda, dari apa yang Anda perbuat. Saudaraku, pernah lihat, tolong gambarnya ya. Pernah lihat ada laut yang gini? Bisa ditampilkan? Nah, pernah lihat ada laut, ini laut tengah, di laut ini saudaraku ya, ini laut. Anda pergi kemana, pernah lihat laut yang gini? Di bumi, di dunia ini, ada beberapa tempat yang airnya, sungai ataupun laut, yang airnya itu enggak wow. Enggak masuk akal. Nanti saya sebutkan. Di Cina ada sungai Yangtze dan sungai Jialing. Jialing itu bukan cuma mobil, saudaraku. Sungai Jialing dan sungai Yangtze. Itu dua sungai yang ketemu, tapi pertemuannya airnya enggak pernah bisa wow. Siwaan terus, kayak gini. Tapi ini bukan yang Yangtze sama Jialing. Saya ngomong ini di Cina Yangtze, sungai Yangtze itu ya sungai terkenal lah, terpanjang di Cina ya. Nah, sama anak sungainya, sungai Jialing, itu airnya enggak pernah bisa wow. Kenapa? Ada beberapa sebab ya, nanti kita lihat. Tapi bukan cuma sana saja. Di daerah mana? Ada beberapa daerah ya, ada beberapa daerah, saya tidak ingat. Di Karimbia itu juga antara Atlantik dan Laut Karimbia itu terjadi air yang enggak wow, air yang siwaan. Kalau Anda tak ngomong gini rasanya enggak mungkin tuh, laut loh, sungai loh, airnya seabrak-abrak. Ya kalau kita bawa minyak lalu kita tuang air, taruh di gelas, itu masih mungkin. Airnya kalau dilihat di gelas tetap bisa. Tapi ini kenyataan. Di bumi itu ada beberapa lokasi, 5-6 lokasi yang airnya gak bisa wawuh gitu saudaraku ya. Airnya gak bisa campur. Nah, ini foto ini saya dapatkan dari Google saudaraku ya. Adalah di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah sebuah selat yang memisahkan antara Eropa dan Afrika. Yang memisahkan juga ya, Selat Gibraltar ini Eropa dan Afrika. Antara Laut Atlantik dan Laut Mediteran. Ini pisah ya. Kemudian juga dia ada di antara Maroko, lebih kecil lagi. Maroko dan Spanyol. Separuh nyolong, saudaraku ya, Spanyol. Jadi ini nyata, ini real, ini ada. Mungkin bisa ditampilkan petanya. Saya keluarkan petanya, malah saya ambil petanya. Lu posisinya ini nanti lihat di peta di mana? Tak kasih panah kok, mana panahnya? Tidak ada. Ya posisi selat itu saudaraku, itu di selat di tengah-tengah di antara dua lah, itu Gibraltar ada saudara ya. Jadi di posisi itu kenyataan betul, dibalikkan ke foto yang dua warna tadi, sungai dua warna tadi, tidak bisa wawuh. Bahkan kalau Anda tahu fauna dan flora yang hidup di dalam dua kelompok laut ini itu tidak bisa sama. Ikan yang ada di sini di warna yang gelap dan ikan yang ada di warna yang terang itu tidak bisa sama. Aneh ya, kayak ada jaringnya, kayak ada batasnya.
Bahkan kalau ada ikan yang dari sini itu, cepet sampai sini, balik saudara, cepet balik dia. Kalau enggak bisa mati, enggak tahan dia ada di pindah tempat gitu, enggak tahan. Kalau ada fauna, ada tumbuhan yang tumbuhnya mau nyerempet ke sini, dia balik, enggak bisa. Kenapa? Kenapa? Ada beberapa perbedaan. Nah, artinya yang hidup di gelap, ya tetap di gelap. Yang hidup di terang, ya tetap di terang. Terang dan gelap itu tidak bisa kumpul jadi satu. Kesetrum. Saya tahu pernah kesetrum gini, cepet balik saudaraku ya. Kalau enggak, nyetrumnya bisa mematikan. Cepet tarik balik, kalau kelewatan cepet tarik balik. Demikian hidup kita. Kalau kita hidup terang, jangan coba-coba nyerempet gelap. Kalau kita hidup terang lalu nyerempet gelap, ya kesetrum. Bahaya, saudara. Bahaya. Dua tempat ini, dua bidang air ini, ya, nggak bisa babu. Karena kadar garamnya beda banyak. Anda tahu ya, kadar garamnya beda banyak. Yang kedua, saudaraku, karena apa? Arusnya itu beda. Dari lempeng bumi yang beda, saudaraku ya, Afrika dan Eropa. Itu kalau yang satu berputar searah jarum jam gini, yang lain itu berlawanan arah jarum jam. Jadi begitu makhluk hidup atau ikan itu mau beralih, dia kaget dan tidak bisa. Memang berlawanan dan pertemuannya di sini. Satu gini, saudaraku. Di titik ini. Titik pertemuan ini bahaya sekali. Ikannya bisa mati. Bisa tidak tahan. Ya. Bukan cuma itu, temperaturnya juga sangat beda. Di sini ada inersia, ada gerakan air yang perputarannya berbalik. Satu dengan yang lain itu balik. Ini realita. Tuhan itu lewat alam ingin memberitahu kepada kita. Kalau kita tidak tahu hari ini biar kita tahu. Kalau ke China, kapan ke Yangtze? Lihat mana sih pertemuannya Yangtze sama Jialing. Jangan cuma tahu mobil Jiali aja. Tapi lihat toh pertemuannya ini ada air dua jenis yang kadarnya beda, karakternya beda. Sehingga yang ada di satu tidak bisa pindah ke tempat yang lain. Tapi anehnya manusia ini, saudaraku ya, anehnya manusia ini bisa abu-abu, bisa hitam putih, bisa ACDC, bisa terang gelap. Loh, kok gak masuk akal ya? Kenapa gitu loh? Padahal jelas-jelas kalau ini bahaya sekali. Elia ketika dia kumpulkan orang-orang pengikut Nabi Baal dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Di situ dituliskan apa? Orang Israel itu Elia teriak-teriak kepada orang Israel. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Hai orang-orang Israel, berapa lagi kamu berlaku timpang? Dan lanjutnya apa? Ayo dibuka sebentar biar tahu. Berapa lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Timpang, cabang hati. Hatinya punya cabang 2, saudaraku. Berapa lama lagi? Elia ngomong, kalau Tuhan itu Allahmu, cepat balik kepada Tuhan, tinggalkan Baal. Kalau Baal itu Allahmu, wis pergi sana, melok Baal. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan mendua hati? Tapi Yakobus 4 ayat yang ke-8, Yakobus 4, jadi gantian wajah ini sudah kelihatan, sudah hafal banget, sampai rumah nanti malam masih bisa ketok-ketokan, saudaraku ya, sudah lama kok.
Yakobus 4 ayat yang ke-8, di situ menuliskan mendekatlah kepada Allah. Ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau di raja-raja ngomong, kalau Tuhan itu Allahmu, mendekat ke sini. Tapi kalau Baal itu Allahmu, pergi menjauh. Tapi Yakobus itu merupakan sebuah ajakan. Mendekatlah kepada Allah dan Allah juga akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Hai orang yang berdosa, tahirkan tanganmu orang berdosa, sucikan hatimu yang mendua hati. Kalau selama ini omongan kita tidak konsisten dengan iman kekristenan kita, saya yakin semua kita pernah ya. Semua kita pernah. Ya keplecok aja, jangan diulangi. Keplecok kan sakit, lalu kakinya tidak bisa jalan lagi. Sikap juga, ada sikap-sikap yang tidak terpuji. Ayo kita belajar untuk jadi lebih baik. Ya, lebih baik. Yakobus 1 ayat 17. Tuhan itu baik. Kalau engkau mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Dia akan menyucikan hatimu. Dia akan mentahirkan tanganmu. Perbuatan-perbuatanmu. Dosamu yang merah seperti kirmisi sekalipun akan disucikannya seperti salju. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tahu kan? Kelemahan kita di mana? Apa konsletnya di mana? Setiap orang itu punya titik konslet yang beda-beda, saudaraku. Kalau sudah konslet, wah sepaneng. Kalau sudah sepaneng, wah lain. Tiap orang beda, titik konsletnya beda-beda. Tapi kalau kita tahu titik konslet kita di mana, biarlah kita melakukan yang baik. Sebab ketika kita tahu kita tidak memperbaikinya, Alkitab menuliskan kita sedang berdosa. Kita ini berdosa kalau kita tahu titik konslet kita, titik lemah kita. Tapi kita tidak memperbaikinya. Kita salah di hadapan Tuhan. Tapi realitanya, ya saya tadi ngomong hitam putih. Bajunya di patungnya perempatannya Bali, kotak-kotak. Kotak-kotaknya apa? Hitam putih, saudara. Dan warna abu-abu itu menyenangkan loh, betul ya? Tapi abu-abu ini gak nyorak. Kanan enggak, kiri enggak. Nah, sekarang ACDC, artis separuhnya. Lain kalau noles ini beda. Musim itu saudaraku ya. Musim dan dunia, di dunia jadi tren. Tapi kekristenan enggak ada tren gitu. Yang bahaya lagi, tadi katakan kalau di mana terang datang, di situ gelap lari. Coba, saudaraku ya, coba saya di mana ada terang datang, di situ gelap lari. Ya. Lukas 11 kita baca aja. 35, 36. Lukas 11. 35, 36. Ya, ayo dibaca bareng. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Ada lanjutnya, enggak usah dibaca. Ada bagian jaga gitu ya. Ada di terjemahan lain, ada bagian ini. Jika seluruh tubuhmu terang dan ini tidak ada apa? Bagian yang gelap. Jaga supaya terang itu datang menerangi seluruh tubuh kita. Terang semua. Tapi kenyataannya
ada bagian tubuh yang mengalami kegelapan. Contohnya, ruangan ini terang ya? Terang enggak? Ini loh gelap. Karena ada bayang-bayang. Kalau sinar ini dari sini terang, sisi sini gelap. Kegelapannya ada dua macam. Cuma di sininya kurang terang, tapi juga ada bagian yang gelapnya lebih pekat. Saudaraku, saya ingin mengungkit sedikit. Kapan kita bisa jadi gelap? Kapan ada bagian dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, itu ada yang kelam, ada yang gelap. Kalau ada bayang-bayang masa lalu. Masa lalunya pernah trauma, enggak punya duit. Misalnya. Dampaknya ada orang bisa jadi royal banget. Pompongnya ke duit, eling dulu gak iso duit gitu. Dulu pingin beli tahu goreng sampai nyelengi 5 dino gitu saudaraku ya. 5 hari nyelengi beli tahu goreng, bayangno. Kalau sekarang pegang duit, gitu banyak duitnya. Wah bra, gak bisa nyimpen duit. Ada yang gitu, itu titik konslet yang beda. Ada titik konslet, dulu enggak duit, saiki ompok. Ojo sampai ada orang satu yang jawil duit ini. Aku dulu kecilnya beli tahu aja nyelengi 5 hari. Itu. Terus ada dampak yang lain lebih gelap lagi. Itu kan cuma bayangan badan. Bayangan langkahnya, saudara. Ada jarak. Apa? Kalau ada orang nyinggung sedikit masa lalu, atau kalau ada orang tahu-tahu ngasih tahu, wah tersinggungnya, yang ngasih itu enggak kroso saudaraku ya. Tapi yang dikasih, karena inget tahu itu menyakitkan gitu ya. Jadi bisa kepahitan sepanjang hari. Anda punya konslet gitu? Beda-beda, ini contohnya tahu, tapi belum tentu tahu, bisa jadi yang lain, langka. Jadi usahakan supaya sinar itu, terang itu menerangi dirimu seutuh-utuhnya. Amin. Bisa menerangi diri seutuh-utuhnya. Lalu biarlah kita introspeksi. Ada yang enggak terang? Sekali waktu gondok bukan main. Orang lain enggak tahu, saudaraku. Tapi ternyata ada yang nyinggung. Dan saya ingin katakan, bercabang hati, mendua hati. Enggak mungkin tenang hidupnya orang yang bercabang hati. Ada enggak sakit dengan dua kepribadian? Isu dele sore tempe, isu dele sorene tempe. Beda waktu, beda tuannya. Beda waktu, beda sikapnya. Beda waktu, beda karakternya. Itu namanya schizophrenia. Cantik ya namanya ya, schizophrenia. Orang yang berkepribadian ganda. Bahaya saudaraku orangnya punya pribadi ganda. Ada seorang kaya di Amerika. Anaknya sakit. Orang kaya ini baik sekali. Baik sekali. Ketika sekali waktu anaknya sakit, dia panggil dokter. Wah, dokternya jauh tempatnya. Suruh datang. Belum datang. Sampai 5 jam, 6 jam, jam ke-7. Wah, akhirnya dia enggak telaten. Mobilnya dibawa, maunya keluar untuk ngejar jemput dokter ini. Nggak ngerti sampai di depan itu ada mobil hitam masuk. Wah, masuk di pintunya. Dia bilang, minggir.
Minggir enggak minggir ini karena parkir di situ. Marahlah dia. Akhirnya orang kaya punya tembak di sana. Yang setir mobil hitam ini ditembak sampai mati. Lalu dia mobil dipinggirkan, dia kejar sampai 6 jam kemudian sampai ke rumah dokter. Lu sudah berangkat. Yang ditembak ini loh ternyata dokter itu. Cuma satu-satunya dokter yang bisa. Buai, tapi begitu konslet jadi fatal sekali. Kita lihat di Alkitab ada beberapa contoh. Salomo. Awal naiknya Salomo adalah orang yang, kalau kita punya 2 jempol enggak cukup ya. Karena Ratu Seba saja datang untuk menyaksikan hikmat, kebijaksanaan Salomo. Tuhan lihat Salomo dan saudaraku, kalau Anda lihat pelajari di kitab Raja-Raja. Kalau ada raja ya raja. Tapi kalau ada raja lalu bawa persembahan ukupan, usah jadi kusta, enggak boleh. Ini Salomo ini raja dan imam yang bergabung. Luar biasa. Tapi enggak usah dibaca. Akhir hidupnya hatinya dicondongkan kepada wanita-wanita itu. Wanita-wanita selirnya dan istrinya yang ada 1.700 dan 300. Sehingga setiap wanita, dia bukan cuma mencintai anak Fir'aun, tapi dia mencintai wanita Amon, dia mencintai wanita Moab, dia mencintai wanita-wanita yang punya Baal-Baal, yang punya ilah-ilah lain. Dan karena cintanya kepada wanita-wanita ini, maka setiap ilah dibangun di Yerusalem. Beda waktu, beda tuannya. Hati-hati. Adakah sumber air hari ini mengeluarkan air segar, lalu hari yang lain mengeluarkan air yang mematikan? Salomo hari yang pertama mengeluarkan air segar, tapi hari-hari terakhir hidupnya dia membangun banyak ilah, tempat-tempat penyembahan berhala, dan membawa orang Israel jadi jatuh berdosa kepada Tuhan. Hari Kamis saya katakan Bileam, yang awalnya apa yang diucapkannya adalah yang dari Tuhan. Tapi akhir daripada Bileam, ketika dia berusaha mengutuki bangsa yang diberkati, tidak bisa. Dari kata-katanya pula memberikan nasihat supaya orang-orang Moab itu membawa wanita-wanita asing dan menarik orang Israel jatuh dalam dosa. Jadi upah, uang, harta, lalu asmara, wanita. Orang Israel dulunya jalan menuju ke tanah Kanaan. Dia senang. Tapi apa yang terjadi? Karena kurang air dia mengutuki Tuhan. Karena keadaan dia mulai mengutuki Tuhan. Ada waktu juga akan membuktikan. Keteguhan hatimu juga akan memberikan bukti bahwa engkau konsisten dalam imanmu. Ada banyak keadaan yang membuat kita menjadi tidak konsisten. Mulai ucapan kita, perbuatan kita. Ada seorang anak Tuhan, penyanyi kor dulu, yang setia sekali. Dia tunggu. Dulu rame dikatakan Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Gak teko-teko katanya gitu ya. Oh, dia setia, dia jaga hidup, enggak teko-teko Tuhan Yesus. Lalu satu hari ketika dia mengalami kesulitan keuangan, dia cari kerjaan, nah dia mulai kerja yang tidak halal, saudaraku ya. Terus dia bilang, ngenteni Yesus teko ra teko-teko.
teko, ya wis gak teko. Ini aja yang teko duit. Ada banyak. Itu Bileam, Saul, konsisten enggak? Sebentar bilang Daud anakku, sebentar Daud dilempar lembing. Ada banyak di Alkitab contoh-contoh kehidupan kekristenan yang tidak konsisten. Tapi ada satu contoh yang saya angkat. Kita lihat Abraham, ada banyak saudara. Kita lihat Lot. Iman kalau tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Iman yang diperbuat itu perlu dirajut. Ketika Nuh terima denger buato bahtera sampai bahteranya mari, butuh berapa? Lama saudaraku. Dia merajut terus. Kalau dia berhenti merajut, dia jengkel, maka hal yang terjadi adalah dia tidak konsisten. Abraham dari umur berapa? Dalam keadaan mapan, di zona nyaman, Tuhan bilang pergi ke tempat yang aku tidak. Kemana Tuhan? Udah itu nyaman, mapan, kemana? Wis pokoknya tak dudui. Gitu. Dia konsisten, tidak pernah balik ke tempat itu lagi. Itulah sebabnya Abraham jadi bapak iman. Lewat berkatnya Abraham, semua kita kecipratan berkat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah saya ambil contoh Paulus. Paulus adalah orang yang begitu benci sama Tuhan, penganiaya yang kokoh. Tapi begitu sekali dia ketemu Tuhan, dia menjadi seorang rasul, penginjil lalu sampai ke rasul. Saudaraku, apa yang terjadi? Paulus tidak pernah melepaskan imannya. Ayat ini kita baca. Roma 8, 35 sampai 37. Ayat penutup nih saudaraku ya. Yuk, Roma 8, 3, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan? Ayo dibaca bareng ya. 3, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah menganggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, ayo kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada yang bisa misahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Itu sebabnya jaga konsistensi iman. Lewat apa? Lewat perbuatan sehari-hari. Apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, sikapmu, itu semuanya adalah wujud daripada perbuatan iman. Biarlah kita konsisten. Sekali Tuhan, tetap Tuhan, dan tidak kita meninggalkan Dia.